Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sinar Falah. NIM saya 121211153. Saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menginput data dengan nama barang, jumlah barang, harga barang, dan kemudian mengoutputkan hasilnya satu persatu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saya mulai. Pertama, kita ketikkan lebih dulu library yang akan kita pakai, yaitu dengan kode include usestream.h. Kemudian untuk library yang kedua, include ponyo.h, kemudian tutup. Karena saya akan menggunakan string, tipe data string, maka di sini saya juga menggunakan library, yaitu include string. Kemudian pertama-tama saya menggunakan nama dengan tipe data string. Kita ketikkan kodenya string nama. Dengan array saya lebih memilih untuk 50 karena nama itu banyak hurufnya. Kemudian saya memasukkan integer total, koma jumlah, koma harga dengan array 50, kemudian jumlah dengan array 50 juga, kemudian yang terakhir subtotal, total dari semuanya. Saya juga menggunakan 50, array 50. Kemudian titik koma, jangan lupa. Kemudian saya menggunakan fungsi untuk menampilkan berulang-ulang, menampilkan hasil subtotal atau hasilnya berulang-ulang, yaitu dengan saya mengetikkan void data. Ini merupakan dari fungsi. Kemudian kurung buka, kita coutkan atau tampilkan dengan menanya pada user banyak data yang akan diinput. Kemudian kita masukkan dengan cara send dengan variabel Gmail. Kemudian kita tutup. Langkah kedua, saya menggunakan fungsi juga, tapi fungsinya ini berbeda, untuk menampilkan masukan. Langsung saja saya menggunakan void masukan. Kita tutup. Awal. Terus saya menggunakan perulangan dengan menggunakan for, yaitu dengan cara for in i sama dengan 0. Ini dimaksudkan bahwa memulai perulangan dari angka 0, kemudian i kurang dari jumlah, kemudian i plus. Kita tampilkan cout i
plus 1. Ini dimaksudkan bahwa nanti data yang pertama ini untuk penomoran berarti dari perulangan dari I sama dengan 0 terus langsung ditambah 1. Jadinya memulainya dari angka 1. Nama barang, kemudian kita masukkan implementasiin nama dengan array I, kemudian kita tampilkan juga slot harga. Ini untuk menanyakan kepada user berapa harga yang akan ditampilkan, dihitung maksud saya. Kita masukkan sini harga dengan array I, kemudian kita tampilkan juga menanyakan kepada user out jumlah. Ini yang dimaksud adalah jumlah dari barang tersebut, berapa yang dibelinya atau berapa barang yang dibawanya. Kita masukkan juga jumlah dengan array I, yaitu berarti di sini kalau jumlah array I, maka jumlah ini pada perulangan lagi, tidak boleh kurang dari jumlahnya, tidak boleh kurang dari jumlah pada perulangan yang dimasukkan user juga. Kemudian kita tampilkan juga out total, yaitu hasil keseluruhan dari data inputan. Total dengan memanggil subtotal I sama dengan jumlah, ini untuk menghitung jumlah I dikali harga I. Ini saya menggunakan ini karena untuk subtotal saya merumuskan dengan jumlah ditambahkan dengan dikalikan dengan harga. Ini merupakan rumus dari subtotal. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita ganti baris NDL. Setelah itu kita tutup kurung awalnya. Kemudian kita tutup dengan kurung awal. Selanjutnya untuk fungsi keluaran saya menggunakan kode fungsi void keluaran. Kurung tutup kurung awal. Kemudian saya menggunakan perulangan in. I sama dengan 0. Ini seperti yang tadi, tidak jauh berbeda. Kemudian kita tampilkan untuk menanyakan ke user
untuk mencetak nomor. Kemudian kita gunakan nama barangnya. Kemudian kita panggil nama I. Kemudian kita ganti baris dengan perintah endl. Kemudian kita juga coutkan harga. Langsung kita tampilkan dengan perintah hargai untuk memanggil dari fungsi masukan tadi. Kemudian cout jumlah. Kita panggil jumlah I dengan di baris. Kemudian kita juga menampilkan total. Maaf, kita untuk menurutkan garisnya gunakan langsung jalur urut seperti yang lain. Melanjutkan kita lebih bagus. Selanjutnya kita tampilkan perhitungannya sama seperti tadi. Sub dot I sama dengan jumlah array I kali harga array I. Ini betul. Langsung kita ganti baris. Nah, di sini saya untuk total saya gunakan rumus total sama dengan total tambah subtotal. Ini untuk paling terakhir sekali menambilkannya. Itu tutup. Kemudian saya tampilkan cout totalnya. Kemudian kita panggil tadi variabelnya sudah itu satu. Kemudian untuk menampilkan fungsi dari tadi yang sudah kita bahas di atas, saya menggunakan fungsi void main, yaitu fungsi yang harus ada di Boolean C++. Kemudian kita masukkan integer in pilih. Saya di sini akan menggunakan perulangan do dan while karena saya anggap perulangan ini yang paling pantas untuk program ini. Di sini program do dan while berperan untuk
memilih atau mengulang dari yang pertama kembali. Langsung saja, membuka, langsung kita hapus dulu layarnya. cl dengan perintah clr scr. Ini juga merupakan fungsi untuk membersihkan layar. Kemudian kita ketik atau tampilkan dengan perintah cout. Ini merupakan judul data dari suatu barang. Kemudian selanjutnya, ini merupakan tampilan untuk menampilkan agar data tampak lebih bagus. Selanjutnya, saya coutkan atau tampilkan garis untuk memperindah tampilannya. Kemudian saya membuat kategori 4 kategori. Itu yang pertama, pilihan pertama yaitu banyaknya barang. Kemudian yang kedua, inputan barang. Kemudian yang ketiga, hasil data. Di sini hasil data akan menampilkan semua data inputan yang tadi diinputkan. Kemudian yang terakhir adalah pilihan untuk keluar. Setelah selesai semua, kita memilih kategori keempat, maka kita akan keluar dari program tersebut. Selanjutnya, saya menampilkan garis. Selanjutnya, saya panggil dengan perintah go to xy adalah untuk tempat nanti pada saat tampilannya agar tertata rapi. Kemudian kita masukkan bila user sudah memilih maaf jadi kesalahan, ini belum saya masukkan untuk tabel untuk kategori kita memilihnya. Tempat kita akan memilihnya maksud saya. Kemudian saya bentuk garis lagi untuk memerindah. Setelah itu baru saya panggil untuk pilih dengan perintah go to xy, yaitu kolom ke-13 garis ke-8.
Ini untuk memperindah. Kemudian kita masukkan sim, pilih. Kemudian ini juga seleksi kolom ke-1 baris ke-10. Kemudian untuk memilih, saya menggunakan yaitu variabel dengan, maksud saya bukan variabel, atau kode switch. Saya lebih memilih switch karena saya anggap ini lebih cocok untuk proses memilih suatu kategori. Switch pilih, ini tutup, kita buka. Nah, di sini kita tampilkan dengan cache. Jika Anda memilih pertama, maka langsung fungsi data yang tadi di atas langsung keluar. Kemudian kita hentikan. Kemudian kita memilih yang kedua, maka kita menggunakan suatu kondisi if JML sama dengan 0, maka tampilkan masukkan banyak barang dulu. Ini dimasukkan harus urut memilihnya. Kemudian kita akan pertahankan dengan fungsi catch. Dan kita tutup. Selanjutnya, jika tidak, else kurung buka, maka masukkan. Kita panggil fungsi dari masukkan. Kemudian kita pertahankan catch. Jangan lupa untuk menutupnya. Selanjutnya, kita break, hentikan. Kemudian untuk pilihan ketiga, kita juga menggunakan suatu kondisi if seperti yang di atas sama nama. Yang pertama maksudnya 0 ini, keluaran pertama sama dengan tidak ada atau tidak diisi, maka saya akan mengambilkan sebuah peringatan untuk memasukkan banyak data, untuk memasukkan input data mahasiswa dulu. Kita pakai tanda seru biar jelas. Maaf, ini merupakan suatu kondisi yang ketiga. Yang pertama, if JML sama dengan 0, kalau buka, maka saya tampilkan peringatan cout masukkan banyak
data mahasiswa dulu. Jangan lupa untuk ditutup kurung rawalnya. Seperti pada pilihan yang kedua, jika semuanya benar, maka kita masukkan keluarannya. Masih dari yang di atas tadi. Oke, kita tutup. Kita pertahankan dengan fungsi get. Kemudian kita tutup, lalu kita hentikan. Kemudian untuk pilihan keempat, kita langsung keluar. Dengan perintah break, langsung menghentikan semuanya, kemudian keluar. Kemudian jika keempat-empatnya ini tidak dipilih, maka saya akan menampilkan peringatan data yang Anda hasilkan salah. Kemudian kita hentikan. Kemudian kita tampilkan while-nya, pasangan dari do. Stop. Kemudian kita tutup. Nah, begitulah saya sudah menerangkan tutorial dari pertama sampai terakhir. Selanjutnya kita coba, namun sebelum itu kita lihat dulu dari yang pertama sampai yang terakhir apakah ada kesalahan atau tidak. Kita lihat. Jika semua sudah benar, kita langsung melakukan run. Langsung saja kita run. Barang. Pertama kita memilih nomor 1 dulu. Banyak barang. Banyaknya barang. 1 enter. Banyak data inputan. Mungkin untuk lebih cepat saya memilih 2. Kemudian kategori kedua, nama barangnya. Saya membeli sabun dengan harga 3.000 dengan jumlahnya 2 mungkin. Kemudian akan muncul totalnya dari semuanya itu 3.000. Kemudian untuk barang yang kedua saya membeli sikat untuk harga 1.000, jumlahnya mungkin 1, kemudian totalnya sudah ada. Kemudian untuk hasil kita inputkan kategori yang ketiga, hasil data. Kemudian semua sudah terisi. Kemudian kita pilih keempat untuk keluar dari program. Demikianlah tutorial yang saya buat. Saya berharap dapat bermanfaat bagi kita semua, dan maaf jika pada masa pembuatannya ini banyak terjadi kesalahan yang seharusnya tidak perlu saya lakukan. Demikian tutorial dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.